Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknisi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bareng-bareng mengenai kasus TV sub ya. Khususnya di sini TV subnya seri ini ya, akan saya tunjukkan serinya. Oke, untuk serinya kita akan lingkari aja. Nah, ini serinya 14S20 MKII atau 14Ki20 MKII dengan referensi pakai IC nanti akan kita buka. Nah, kita akan buka dulu. Jadi gejala awal yang saya tangani adalah bagian horizontal itu rusak, kemudian bagian flyback juga rusak, teman-teman. Oke, TV-nya seperti apa? Kita akan coba balikan kamera. Oke, teman-teman bisa lihat TV-nya seperti ini. Oke, ini sub ukurannya 14 inch, 14S20 MKI. Nah, ini adalah referensi yang saya dapat tentang TV ini. Seperti itu. Jadi yang pertama saya menangani adalah flybacknya yang rusak, teman-teman. Flybacknya yang rusak di sini, flybacknya rusak. Oke, seperti ini flybacknya serinya ini ya, teman-teman. Flybacknya seri, coba dilihat sendiri, mungkin bisa terlihat. Oke, seperti itu. Oke, jadi flybacknya serinya FA060WJ/SA. Jadi kerusakannya pertama flybacknya ini sedikit berderi, kemudian setelah saya ganti flyback horizontalnya kan rusak, saya juga ganti, jebol lagi, begitu ya, gejalanya seperti itu. Nah, usut punya usut saya cek satu persatu di bagian horizontal ya. Di bagian horizontal teman-teman silahkan fokus ke bagian skematik yang akan saya ingin sedikit jelaskan, semoga bisa dimengerti ya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui ya, karena di sini adalah share pengalaman. Share pengalaman, kalau teman-teman mungkin punya pengalaman mengenai kasus transistor horizontal yang jebol terus, baik di TV sub maupun TV-TV yang lainnya, silakan ditambahkan di deskripsi ya, maaf, di komentar. Jadi gunanya komunitas YouTube salah satunya adalah untuk ini, seperti itu. Oke, di sini akan saya zoom IC-nya menggunakan tipe ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah saya usut, di sini kita fokus ke horizontal out ya. Saya mengukur horizontal out-nya ternyata normal. Di sini coba akan saya perjelas. Oke. Oke, itu sudah saya hapus. Saya ukur yang pertama adalah bagian horizontal nih, kaki 33. Di situ bisa teman-teman simak kaki 33 itu tegangannya yang pertama saya ukur kelihatan normal ya. Nah, setelah saya ukur kelihatan normal tapi ada gejala lagi. Oke, gejala lagi di saya ukur dulu di transistor tadi. Ini kelihatannya normal. Kemudian saya pertama curiga di bagian regulator. Regulator yang ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke. Di sini. Poin di situ terukur tegangan sekitar 132 ya. 32 kadang 33. Itu saya anggap pertama tidak normal ya untuk di TV sub ini. Tapi kenyataannya menurut uh, referensi juga dari komunitas YouTube mengatakan bahwa untuk TV jenis ini setrumnya itu kadang sampai ke 34. Jadi saya anggap normal ternyata ya. Jadi tegangan B plusnya adalah normal. Yang penting di bagian sini
maaf, di bagian kita akan coba hapus dulu, maaf. Oke, kita coba hapus dulu di bagian sini, dan saya agak kecilkan biar fokus di bagian power supply-nya. Oke, nah bagian sini. Oke, di sini ya, poinnya di sini. Kalau di sini listriknya itu 7,5 volt atau 7,4 sampai 7,6, berarti power supply-nya bagus ya. Dan juga di sini sekitar 11 volt sampai 12 volt. Itu kategorinya power supply-nya bagus. Ya, dengan catatan elko supply seperti C755, kemudian C333 yang ini. Nah, oke, ini normal. Kemudian elko yang ini, mohon maaf, oke, elko yang disorot tadi, nah tidak bisa terlihat. Nah, elko ini ya, ini, kemudian ini normal dulu ya. Setelah semua diganti kok tegangannya terukur, yang elko C755 terukur 7,5, kemudian C33 terukur 12 volt, berarti power supply-nya baik ya, seperti itu. Kita lanjut. Setelah dianggap baik, saya kembali pergi ke bagian sini, horizontal ya. Jadi kita akan pergi ke horizontal, teman-teman, sahabat Objos TV. Di horizontal yang pertama saya ukur adalah di sini ya, kapasitor ini. Kapasitor tersebut yang saya lingkari, saya ukur, ternyata normal. Ternyata normal. Saya ukur menggunakan multimeter andalan saya. Maaf, multimeter andalan saya ya. Kita akan coba perlihatkan multimeternya, karena saya sedikit besarkan untuk view saya. Multimeter sederhana dari Zoyi, kecil tapi sudah cukup menghasilkan ya, karena servis TV ya emang lumayan hasilnya kalau ditekuni dengan baik. Dan apa ya, teman-teman rekan-rekan teknisi itu tidak saling banting harga, insya Allah daya saingnya lebih bagus dari servis-servis lain. Pokoknya saya agak punya nih karena servis-servis juga. Nah, kembali ke topik. Setelah saya cek untuk dikasih kode itu C607 ya, 5300 picofarad atau bisa disebut juga 5,3 nano. Itu bagus ya, itu bagus, tapi entah kenapa tidak, masih muat, transistornya itu masih cepat rusak ya. Kemudian teman-teman silakan fokus ke sini ya. Teman-teman perlu cek juga bagian di sini, saya kasih kopel ya, karena di sini kalau menurut pengalaman saya itu, ini jagungan santai ya, di bagian ini TP701 ya, ini kan ngambilnya dari tegangan TP701 ini nih. Ini kan ngambilnya dari supply 160 tadi elko nya ya, atau supply 130, kemudian lewat R619 di sini kan diperkecil ya, maksudnya nilai ampernya diperkecil sehingga nanti tegangannya bisa drop otomatis, sehingga bisa mensupply ini driver horizontalnya. Kalau teman-teman punya kasus transistor horizontal mengalami
mati terus. Teman-teman perlu cek R619 juga bisa ya. Kenapa bisa? Itu bisa terjadi putus nyambung sehingga frekuensinya tidak baik. Frekuensi yang dihasilkan untuk horizontal drivernya itu tidak baik, turun naik, sehingga menyebabkan basis kolektor di sini suplainya berlebih ya, suplainya basis ke emitor, basis ke emitornya suplainya berlebih sehingga konslet seperti itu karena tegangannya naik turun naik tidak stabil. Kemudian kalau dipastikan saya ganti itu ya, di kasus saya ganti komponen tersebut. Oke, saya ganti komponen tersebut tapi ternyata masih sama saja ya. Saya ganti komponen yang tadi R di sini teman-teman, R yang saya lingkari itu R619 ternyata masih sama saja, selalu jebol. Saya habis ini dekor nih tapi nggak apa-apa karena yang namanya troubleshooting itu seperti itu, karena ini TV itu kan tegangannya tinggi. Kemudian saya urutkan lagi di bagian sini. Oke, kita fokuskan. Nah, kemudian saya fokuskan di bagian area yang mungkin sensitif untuk kopel juga ini di situ, dan juga di titik, maaf kita balik ya, kameranya dibalik, di titik ini ya. Nah, di titik ini yang kaki 3 ini saya kasih kopel Elko 250 422 mikro kalau nggak salah. Kenapa? Pada TV-TV yang lain itu dikasih kopel atau dikasih stabilizer, kalau saya bilangnya itu seperti itu. Supaya apa? Supaya TV-nya di sini listriknya stabil menurut saya, tapi ya kasih kopel sehingga frekuensinya tetap stabil, listriknya tetap stabil. Tapi kenyataannya kan tidak ya, tidak, sehingga frekuensinya itu rusak ya, frekuensinya kacau. Terus setelah saya tambahkan kopel tapi nggak mengatasi masalah. Di sini yang saya ganti ini kopelnya ini ya, yang ini. Nah, ini kan C640 itu kan nilainya cukup besar 250, tapi mikronya kecil. Saya ubah menjadi mikro yang sangat cukup besar agar lebih terkopel, lebih baik lagi ngopelnya. Hasil masih sama. Kemudian saya ganti yang bagian sini. Saya ukur ini 100 picofarad atau 1 nanonya sih, saya ukur masih normal, ternyata masih normal, tapi entah kenapa kok masih jebol terus. Kemudian saya ambil referensi dengan nilai yang berbeda, kalau nggak salah itu 10 nano. Kalau di sini 1 nano, tak kasih 10 nano kalau nggak salah loh, saya lupa, sekitar ya itu, kalau nggak 103 ya 10 nano. Itu ternyata cocok ya, saya ganti itu. Kemudian TV-nya tidak, horizontalnya itu masih bagus, bisa nyala sampai sekarang, dan alhamdulillah kasusnya clear ya, dengan cara mengganti playbacknya saya ganti, kemudian komponen itu C608 saya ganti, R60 saya teliti,
Kemudian C640 saya teliti, alhamdulillah ternyata membuahkan hasil, sehingga ya TV-nya kembali normal seperti itu. Tapi setelah TV-nya kembali normal, ada kasus lagi teman-teman, ada kasus mungkin setelah penggantian playback yang baru itu AFC-nya kurang stabil sehingga gambarnya itu bergeser. Nah, kasusnya itu gara-gara apa? Gara-gara pin ini. Saya akan tunjukkan. Nah, ini ya. Jalur ini silakan fokus ke ini, kan ada TP diberi kode ini 10. Nah, ini adalah test point ke 10. Jadi ini harus keluar frekuensi horizontal. Ya, harus keluar frekuensi horizontal sekitar 15 kHz sampai kadang agak melenceng sedikit lebih besar gitu. Nah, kita urutkan. Di sini kan ada kode AFC. Teman-teman bisa baca di situ. Ada kode AFC. Di situ saya urut sampai mana ini. Oke, saya urut terus jalurnya. Oke, setelah saya urutkan ternyata di sini ada resistor. Biar sedikit ke tengah. Di situ ada resistor. Resistornya diberi kode R6603. Saya ukur normal, tapi saya nekat ganti aja ya, karena terkadang resistor itu putus nyambung, rusaknya pasti lepas diukur normal, tapi kemudian setelah dipakai tidak normal, bisa seperti itu karena pengalaman itu seperti itu. Jadi kadang bikin pusing, diukur kok normal tapi begitu dipasang kok rusak. Kadang itu membingungkan kita sebagai teknisi, sangat membingungkan sekali ya. Namanya servis apalagi TV CRT itu menurut saya lebih sulit dari TV LED ya, karena LCD itu kalau rusak bloknya kan tinggal ganti blok. Seperti itu. Kalau di sini komponennya kan kalau diganti blok ya ganti semuanya seperti ganti mesin. Maka kita mengupayakan untuk servis komponennya seperti itu. Kemudian setelah saya cek, saya ukur D50 D51 D51 dioda ini ukurannya 8,2 ya. Zener ini voltasenya ataupun seimbang apa sebenarnya dengan apa regulator atau titik tembusnya, titik tembus dari katoda itu sekitar 8,2 volt, sekitar itu masuk ke FVin. Nah, di sini saya ukur ternyata di R654 tegangannya normal ya, tegangannya normal, tapi entah kenapa hanya solder ulang di sini ya kasusnya. Ya kita nggak tahu karena saya sudah mengganti 663 R6663 100, kemudian saya juga ganti dioda zenernya di 651 dan alhamdulillah TV-nya bekerja dengan baik. Saya sudah tes, running test kurang lebih 3 jam, transistornya dingin, bahkan transistornya tidak pakai pendingin karena aslinya memang transistornya tidak pakai pendingin. Untuk TV seri ini memang tidak pakai pendingin seperti itu teman-teman. Nah, untuk seri SAP 14S20 MKI ini tidak pakai pendingin. Nah, di situ ada yang ngintip teman-teman. Nah, sambil menjelaskan kita santai-santai, itu ada yang ngintip. Nah, kita lihat. Jadi ya, itu adik saya teman-teman. Oke. Kita ngobrol santai saja teman-teman. Nah, TV SAP 14S20 MKI kasusnya sudah ditutup. Terima kasih mungkin yang nyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ini hanya share ilmu pengetahuan, bukan termasuk menggurui. Kita saling share apa ya, share otak ya. Kalau share ilmu kan kalau bisa bermanfaat untuk orang lain kan bisa menjadi pahala, tapi kalau kadang
mungkin ada yang nyinyir, alah sok sok keminter, bukan begitu maksud saya. Kita maksudnya ki saling share ya. Kalau teman-teman bisa membantu teman-teman nggak apa-apa, karena teknisnya harus saling membantu, saling support dalam hal. Nah, kita akan coba nyalakan TV-nya. Saya nanti akan coba tampilkan gambarnya. Oke, TV sudah saya running ya. Nanti akan saya balik kameranya. Oke. TV-nya sudah menyala. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke, gambarnya di sini kan sinyalnya kurang bagus. Iya, walaupun sinyalnya kurang bagus di sini, tapi gambarnya ya cukup lumayan. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat, karena berbagi ilmu itu sama saja kita mendapat atau mencari pahala. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa istirahat dan tetap semangat dalam bekerja. Dadah.